Ini adalah laptop ringan meskipun berukuran besar. Desainnya tetap slim dan terlihat menyamar dengan spesifikasinya yang sudah bisa dibilang gahar. Karena sudah menggunakan Core i7 plus MX130 yang memang sudah punya gelar. Belum lagi dari segi layar, resolusinya sudah Full HD yang sangat cocok untuk pebisnis dan pelajar. Namun apakah harganya tidak membuat finansial kita gusar? Dan dari segi performa, apakah ada yang dilimit untuk menjaga baterainya tetap bugar? Atau dibiarkan barbar agar performanya tetap di atas standar? Hai guys, Handika di sini dan di video kali ini kita akan mereview sebuah laptop yang berukuran cukup besar namun tetap mempertahankan segi portabilitas dengan dimensi yang tipis dan bobot yang ringan. Ini adalah Asus A507UF yang memiliki dimensi 15,6 inch dengan beratnya hanya 1,68 kg yang bisa dibilang ringan untuk laptop dengan dimensi 15,6 inch yang biasanya berukuran besar. Secara desain sebenarnya sama dengan seri Asus A407UF yang berbeda hanya dari segi ukuran saja. Untuk varian warnanya hanya ada dua pilihan yaitu grey dan gold. Dan kebetulan yang kita review kali ini adalah Asus A507UF dengan SKU Core i7 yang berwarna grey. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa support channel DKID dengan cara like dan share video ini, serta subscribe atau berlangganan di channel DKID sebagai bentuk support kalian. Dan semoga video ini informatif dan bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, sekarang kita bahas Asus A507UF varian Core i7 ini. Asus A507UF yang kita review kali ini adalah SKU Core i7 yang memiliki spesifikasi Intel Core i7 8550U atau Kaby Lake Refresh dengan 8GB RAM DDR4 single channel, graphic cardnya menggunakan MX130 DDR5 2GB, dan storage-nya masih tipe harddisk 1TB, tidak ada SSD tambahan. Untuk layarnya 15,6 inch dengan resolusi Full HD, dan harga dari website resmi Asus untuk varian Core i7 adalah 11.600.000. Nanggung ya, 4 juta lagi dapat ROG. Nanggung, 5 juta lagi dapat motor. Masih nanggung dong, kurang 20 juta dapat mobil second. Ya, kalau nurutin nanggung ya nggak ada habisnya. Beli sesuatu itu yang sesuai kebutuhan, jangan dilihat dari segi nanggung, karena kalau dari segi nanggung nggak akan ada habisnya. Dari segi desain, A507 ini hampir sama dengan seri A407, sama-sama menggunakan bahan plastik polikarbonat yang di bagian cover belakangnya menggunakan finishing brush metal dengan warna gradasi antara silver dan grey, dengan logo Asus yang di-emboss di bagian tengahnya. Masuk ke area dalam, terdapat tekstur yang berbeda di area bawah keyboard. Kalau kalian lihat secara kasat mata, desain ini seperti tempelan plastik yang bertekstur abstrak kotak-kotak gitu. Tapi beneran deh, kalau nggak kalian pegang materialnya, finishing desainnya ini seperti tempelan skin back pada laptop umumnya. Kemudian di area atas armrest atau bagian keyboard, desainnya berubah dengan aksen radial ciri khas dari Asus A series, yang menurut saya kombinasi warna desain dan finishing pada Asus A507 ini sangat pas dan terlihat simple, tapi masih elegan. Hinge atau engselnya tidak menyatu seperti engsel pada laptop umumnya, melainkan terpisah dengan dua engsel yang sekaligus menjadi penyangga antara casing layar dan casing bawah, sehingga memberikan kesan kalau layar dari Asus A507 ini sedikit menggantung dari casing bagian keyboard. Dan untuk engselnya menurut saya agak kurang kuat, karena ketika saya coba tes untuk buka tutup masih agak terasa kurang smooth dan masih belum bisa dibuka dengan satu jari. Untuk build quality secara keseluruhan ya sudah lumayan lah. Meskipun tidak sekuat dan sepadat Asus S430UN, karena masih terdapat beberapa area kopong dan kurang terasa padat di bagian casing bawahnya ini. Dari segi portabilitas, laptop sebesar ini hanya memiliki berat sekitar 1,7 kg dengan ketebalan sekitar 2,2 cm, yang menurut saya untuk kelas laptop 15,6 inch tidak terlalu berat dan tidak terlalu tebal, sehingga akan sangat compact dan ringan kalau kalian bawa ke kampus atau keperluan rapat sehari-hari. Untuk keyboardnya memiliki travel distance sekitar 1,4 mm, dan sama seperti semua Asus A series, masih kurang kerasa empuk dan kopong ketika digunakan untuk mengetik. Feel taktil atau klikinya ini kurang banget, bahan plastik dari tombolnya juga kerasa agak kurang nyaman, tapi tidak seperti Asus seri X505ZA yang juga 15,6 inch. Di seri A507 ini sudah memiliki full size keyboard lengkap dengan numpad. Ya, meskipun tombol numpadnya ini menurut saya terlalu kecil dan terlalu berdekatan, dan sebenarnya di space di area keyboard ini masih lumayan besar, baik bagian atas atau kanan kirinya masih terdapat space yang lumayan banyak, yang kalau misalkan Asus mau memperbesar tombol-tombol dan memperlebar jarak per tombol, saya rasa juga masih bisa. Dan untuk kekurangan lain, tidak ada indikator lampu di tombol caps lock, dan tombol powernya juga masih menyatu dengan keyboard. Dari segi konektivitas, Asus A507 menggunakan Wi-Fi 802.11ac dengan Bluetooth versi 4.2, dan di sebelah kirinya terdapat input power, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, slot micro SD card, dan jack audio.
Kemudian di sebelah kanannya terdapat Kensington lock dan satu buah USB 2.0. Dari segi layar, Asus A507 tetap mengusung layar andalannya, yaitu Nano Edge atau bezel-less. Cuman yang memiliki frame tipis hanya di bagian frame kanan dan kiri saja. Untuk frame atas dan bawah masih terlihat bulky dan sedikit tebal. Untuk spesifikasi layarnya 15,6 inch dengan resolusi Full HD, refresh rate 60Hz dan 45% NTSC. Untuk wide viewing angle-nya cukup nyaman, meskipun tidak senyaman Acer Swift 3. Dan kalau kalian gunakan laptop ini untuk outdoor dengan sinar matahari yang terik atau di ruangan dengan cahaya lampu yang terang banget, layarnya akan tetap terlihat tapi agak sedikit samar-samar meskipun kata Asus layarnya sudah menggunakan teknologi yang namanya anti-glare atau anti-silau. Dari segi audio, tidak ada yang spesial, suaranya standar laptop biasanya, bassnya flat namun sudah cukup clean dan lumayan kenceng, jadi kalau buat streaming musik atau movie saja saya rasa akan masih cukup nyaman. Untuk baterainya, Asus A507F memiliki baterai 3 sel 33Wh yang bisa bertahan sampai 5 jam untuk mode streaming YouTube dan bisa sampai 7 jam kalau kalian menonton film tanpa menggunakan koneksi Wi-Fi. Oke, sekarang waktunya kita tes Asus A507 ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa kita akan tes benchmark menggunakan Cinebench R15 sambil menggunakan HP monitor untuk memonitoring suhu GPU dan CPU-nya. Dan di tes GPU benchmarknya menggunakan Cinebench R15, Asus A507 dengan VGA-nya MX130 mendapatkan skor 72,78 fps dengan suhu max load 83 derajat Celcius. Lanjut ke CPU benchmark, suhu max load CPU-nya temperaturnya mencapai 99 derajat Celcius dan ketika stress test ini suara kipasnya sudah mulai bereaksi untuk mendinginkan CPU-nya yang sudah hampir 100 derajat Celcius ini. Suara kipasnya lumayan noise, yang menurut saya hal ini wajar karena cooler busnya berusaha mendinginkan CPU agar tidak terjadi thermal throttling. Dan untuk skor Cinebench CPU-nya, Asus A507 dengan Core i7 8550U mendapatkan skor 444 CB. Asus A507UF ini bukan laptop gaming, melainkan untuk produktivitas dan juga entertainment. Tapi tetap, di DKID harus ada tes untuk gaming meskipun laptop kentang sekalipun. Untuk tes gaming pertama, kita mencobanya menggunakan Battlefield 1 dan dengan settingan default dari Battlefield masih playable di angka 30-37 fps. Smooth, gak ada lag, masih playable banget dimainkan meskipun gak bisa menyentuh angka 40-an fps. Lanjut ke game PES 2018, dan perlu kalian ketahui di PES 2018 memiliki limit 60 fps untuk menjaga gamenya tetap stabil. Namun Asus A507F ini tidak bisa menyentuh angka 60 fps, sama seperti tes di game Battlefield, fps rata-ratanya di angka 30-35 fps, tapi tetap masih playable untuk dimainkan. Lanjut ke game wajib review di KID, yaitu PUBG PC, bukan PUBG Lite, apalagi PUBG emulator, bukan, ini real PUBG PC. Karena game PUBG ini kalau settingan rata kanan, laptop-laptop gaming pun biasanya keok baik di FPS maupun di suhu temperatur GPU-nya. Kita coba dulu di settingan Full HD dan Very Low, dan di settingan ini sangat playable di angka 50-50an FPS. Lanjut kita naikkan settingannya ke settingan Medium. Masih playable juga meskipun FPS-nya turun menjadi sekitar 30-35 fps. Dan sekarang langsung saja kita siksa di settingan rata kanan atau settingan ultra. Lah ini udah mulai nge-lag dan patah-patah untuk dimainkan. Dengan FPS rata-rata yang didapat sekitar 15-8 fps. 20 pun tidak mau menyentuh. Jadi jika kalian ingin memainkan game PUBG di laptop ini, settingan Full HD Medium adalah settingan paling mentok agar gamenya playable untuk dimainkan. Oke guys, cukup sekian video review kita kali ini, dan kesimpulan dari Asus A507UF versi DKID adalah dengan harga sekitar 11 juta, laptop ini bisa jadi laptop untuk produktivitas dan entertainment yang secara desain sangat tipis dan ringan meskipun menggunakan dimensi layar 15,6 inch. Jadi buat kalian yang suka entertainment, mungkin streaming atau gaming dikit-dikit, akan lebih lega di layar 15,6 inch yang juga sudah Full HD dari Asus A507UF ini. Apalagi secara spesifikasi udah bisa dibilang mentok untuk sekelas laptop yang mengedepankan desain slim dan tingkat portabilitas yang tinggi.
Kekurangannya yang paling mendasar adalah tidak adanya SSD. Karena ketika saya review, laptop ini bisa bikin saya emosi sendiri. Untuk install Steam atau software benchmark saja memakan waktu yang cukup lama banget. Dan karena saya terbiasa menggunakan SSD, jadi laptop dengan hard disk benar-benar kerasa lelet banget. Kalau kekurangan lain seperti keyboard yang kurang nyaman, engsel yang tidak terlalu smooth, sebenarnya ini adalah kekurangan umum dari Asus A series pada umumnya. Tapi overall, secara garis besar, Asus A507F ini kalau secara price to design sudah cukup worth it dan layak untuk kalian pertimbangkan. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and